Oke deh, hari ini kita akan kembali memuji Tuhan bersama-sama di ibadah sekolah minggu kita. Oke anak-anak, kita mulai menyanyikan. Kita sekarang akan menyanyikan lagu 1, 2, 3, anak. Diri anak-anak, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang lagi bersama-sama di ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kami mohon Engkau membimbing kami semua, agar kami bisa memuji Engkau dengan penuh sukacita, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah siap memuji Tuhan anak-anak? Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Oh
kita sebagai laskar Kristus, kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu siap. Kita harus selalu siap memuji Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi anak yang hebat. Oke anak-anak, sekarang kita akan menyanyi lagu Aku Bukan Pasukan Berjalan. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Dosa cinta Tuhan Yesus? Pasti langsung Susi. Susi juga cinta Tuhan Yesus. Anak-anak cinta Tuhan Yesus? Yuk kita akan nyanyikan Saya Cinta Tuhan Yesus, tapi bahasa Inggrisnya dulu ya. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Down
tulus cinta kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami menjadi anak-Mu. Kami ingin mengasihi Tuhan, kami ingin menjadi anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, buka hati kami, telinga kami, biarkan kami Tuhan duduk tenang, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan segenap kesimpulan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Lause harap semua sehat dan diberkati Tuhan tentunya. Hari ini Lause mau ajak anak-anak semua untuk melihat satu hal yang sangat indah yang terbentang di langit. Apa ya? Pelangi. Siapa yang suka pelangi? Semuanya suka. Lause juga suka. Coba Lause mau tanya lagi. Kira-kira ada nggak anak-anak yang bisa menyebutkan warna-warna apa saja yang ada di pelangi? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nih Lause kasih caranya supaya kita bisa hafal warna-warnanya. Mejiku hibiniu. Mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Siapa yang bisa sebutkan? Wah, hebat-hebat anak-anak sekolah minggunya Lause. Nah, sekarang Lause mau tanya lagi. Ada nggak yang tahu kapan pertama kalinya pelangi itu muncul di langit? Lause mau kasih tahu jawabannya sesuai dengan Alkitab. Semuanya boleh siapkan Alkitabnya ya. Kita akan bersama-sama membuka dari Kejadian pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat 17.
Lalu bacakan buat kita semua ya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kapan pertama kali pelangi muncul di langit? Sewaktu Bapak Nuh dan keluarganya, juga semua hewan yang ada di dalam bahtera Bapak Nuh itu turun dari bahtera setelah air bah itu surut. Lalu semua ajak kalian menyaksikan kisahnya lewat video ini. Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah menyaksikan video bagaimana Nuh dan semua keluarganya, juga hewan-hewan yang ada di bahteranya itu akhirnya selamat setelah air bah itu kering. Lalu Tuhan memberikan satu perjanjian indah kepada Nuh dan keluarganya, juga keturunannya, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum dunia ini dengan air bah. Dan sebagai bukti perjanjian Tuhan terhadap Nuh, maka Tuhan menempatkan satu benda yang indah di atas langit, yaitu pelangi, yang tadi di Alkitab disebut sebagai busur Tuhan. Adik-adik, jadi ketika kita melihat pelangi yang indah di langit, kita harus ingat, itulah janjinya Tuhan kepada setiap kita manusia ini, bahwa Tuhan akan menjaga kehidupan kita dan Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum dunia ini dengan air bah. Karena itu, ketika kita melihat pelangi, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang selalu menjaga, memelihara hidup kita. Lalu,
Yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita melihat pelangi yang indah, yaitu bahwa kita juga harus menghormati janji Tuhan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara hidup taat kepada Tuhan. Jangan mendukakan hati Tuhan, tetapi hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana sih langsung menyenangkan hati Tuhan itu? Menyenangkan hati Tuhan, yang pertama, berarti kita mau berjanji menjadi anak Tuhan yang tekun membaca firman Tuhan, tekun berdoa, dan jangan lupa rajin ikut sekolah minggu setiap hari Minggu. Siapa ya anak-anak yang rajin ikut sekolah minggu? Good. Setelah itu, kalau kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, kita perlu melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan berdusta itu tidak berkenan di hati Tuhan, maka kita jangan suka berdusta, jangan berbohong, karena berbohong itu bukan cuma sekedar berdusta, tetapi kita melukai hati Tuhan. Lalu, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita harus cinta kepada Tuhan, kita sayang kepada orang tua kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita ada di rumah. Juga berdoa untuk teman-teman yang belum kenal Tuhan, supaya mereka juga mengenal Tuhan dan menerima kasih Tuhan dalam hidup mereka. Adik-adik mau janji sama Lause, sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan janjinya yang begitu indah. Tuhan Allah sudah memberikan pelangi sebagai tanda Tuhan memberkati dan menjaga, melindungi hidup kita. Sekarang kita harus hidup berkenan di hati Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu ini untuk selalu mengingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan bahkan melindungi serta memberkati kehidupan setiap kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami supaya kami ada kerinduan, ada ketekunan, kerajinan untuk berdoa, membaca firman Tuhan, juga ikut ibadah sekolah minggu. Tolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan juga menyerahkan semua anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini dan hari-hari berikutnya, supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Kita akan membuat pelangi. Yuk kita siapkan krayon. Kita juga menyiapkan kertas lipat warna biru yang agak gede ya ukurannya. Juga kita butuh gunting dan ballpoint serta lem stick seperti ini atau lem yang lainnya. Kita juga membutuhkan kertas folio seperti ini ya adik-adik. Kita lipat dua dulu kertasnya. Dari kertas ini dan kita siap mewarnai pelangi di kertas ini sesuai dengan warnanya ya. Merah dulu, warna yang rapi ya adik-adik. Tada, jadi deh pelangi kita. Nah sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kertas pelangi kita ini kecil-kecil seperti ini. Kira-kira setengah senti ya adik-adik. Lipat yang rapi, lipat lagi, lipat terus sampai selesai.
kita akan lem awan ini di kertas biru kita. Kita taruh di bagian bawah ya adik-adik. Udah mulai bagus kan? Sekarang kita akan tempelkan pelangi ini di kertas biru kita di bagian atasnya ya adik-adik. Kasih lem secukupnya. Lalu tempelkan sisi yang satu di sini dan sisi yang lainnya di sebelah sana.